Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekanku sekalian, ketemu kembali dengan pelajaran fisika. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan yang lalu setelah reaksi inti, yaitu radioaktivitas. Nah, anak-anakku sekalian, di pokok bahasan ini kita akan belajar 4 materi. Yang pertama partikel radioaktif, yang kedua aktivitas radioaktif, yang ketiga waktu paruh, dan yang keempat daya tembus bahan. Lalu sekalian, inilah dasar-dasar fisika inti atau fisika nuklir ya. Kemudian kita nanti juga akan mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan perhitungan-perhitungan waktu paruh, aktivitas radioaktif, dan sebagainya. Oke, apa yang dimaksud dengan partikel radioaktif itu? Itu partikel-partikel yang dipancarkan pada peristiwa radioaktivitas ya. Nanti kita akan kenal ada alfa, beta, dan gamma. Kemudian yang dimaksud dengan aktivitas radioaktif adalah kecepatan peluruhan atau laju peluruhan zat radioaktif terhadap waktu. Yang dimaksud waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan oleh inti radioaktif untuk meluruh sehingga jumlahnya tinggal separuh dari jumlah semula. Adapun yang dimaksud dengan daya tembus bahan adalah ukuran kemampuan partikel dalam menembus bahan atau material. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk bahasan pertama, yaitu partikel radioaktif. Nah, apa yang dimaksud radioaktivitas? Peristiwa pemancaran partikel-partikel radioaktif. Partikel radioaktif tadi ya, yaitu sinar alfa, sinar gamma, atau sinar beta oleh inti berat yang tidak stabil untuk menjadi inti ringan yang lebih stabil. Di pelajaran yang lalu kita pelajari ya, apa itu inti berat, inti stabil ya. Inti berat untuk contoh yang paling populer itu uranium gitu ya. Nah, itu inti berat itu tidak stabil, dia ingin menjadi lebih stabil, maka dia memancarkan salah satu sinar ini alfa, apa beta, atau gamma untuk menjadi inti yang lebih ringan. Nah, peristiwanya itu disebut dengan peluruhan atau radioaktivitas. Ini partikel yang lebih berat berubah ingin menjadi partikel yang lebih ringan, dia memancarkan sinar alfa atau sinar beta atau sinar gamma. Jadi tergantung nanti inti beratnya apa, sehingga yang dipancarkannya nanti berbeda ya dari yang tiga ini, apakah sinar alfa, sinar gamma, atau sinar beta. Itu radioaktivitas. Nah, profil atau ciri-ciri yang bisa kita identifikasi dari masing-masing sinar radioaktif itu seperti ini kira-kira lebih ya. Alfa, sinar alfa itu sama dengan atau identik dengan helium 42 ya, ini simbolnya ini alfa. Itu masanya kurang lebih 4 satuan massa atom. Muatannya kurang lebih sama atau setara dengan 2 elektron. Daya tembusnya paling lemah, daya ionisasinya paling kuat. Nah, kalau dia mendekati medan magnet, dia dibelokkan secara lemah karena masanya cukup besar. Ya. Kemudian sinar beta sama dengan elektron 0-1 atau lambangnya simbolnya beta 0-1. Masanya kecil, tidak didefinisikan, hampir sama muatannya dengan 1 elektron. Daya tembusnya sedang, daya ionisasi sedang, dibelokkan secara kuat oleh medan magnet karena masanya kecil. Kemudian untuk gamma ini 0 ya, hampir 0 gitu. Tidak bermuatan. Daya tembusnya paling kuat, daya ionisasinya paling lemah. Ini dalam medan magnet dia tidak dibelokkan. Nah, ini ilustrasi yang bawah. Ketiga sinar itu jika melalui medan magnet, ini medan magnetnya ya. Beta paling kuat sehingga simpangannya lebih ke atas ya. Kemudian yang merah ini gamma tidak dibelokkan, jadi lurus. Kalau ada medan magnet dia nggak ngaruh gitu ya.
Kalau alfa dia disimpangkan tapi sedikit, lemah. Ya, itu maksud dari yang ini nih, yang kolom terakhir. Itu profil atau ciri-ciri dari alfa, beta, dan gamma. Nah, apa yang dimaksud dengan aktivitas radioaktif? Tadi sudah dibahas, itu laju atau kecepatan sebuah inti radioaktif di atom untuk meluruh. Kecepatan terhadap waktunya disebut dengan aktivitas radioaktif. Maka secara rumus atau persamaan dapat kita tuliskan aktivitas radioaktif atau aktivitas peluruhan itu lambda kali N. Mana lambdanya tetapan peluruhan, N-nya itu banyaknya inti radioaktif yang meluruh. Ya, maka sering juga disebut hukum peluruhan radioaktif itu N sama dengan N0 E pangkat lambda pangkat min lambda kali T. Ya, T-nya waktu. E-nya bilangan natural 2,7 sekian. Nah, ini peluruhan itu seperti ini nanti, hukum peluruhan radioaktif. Nah, dengan cara yang sama seperti ini, maka aktivitas radioaktif juga boleh dituliskan A, aktivitas setelah waktu tertentu itu aktivitas awal kali bilangan natural pangkat lambda kali T. Nah, ini A ini adalah lambang aktivitas radioaktif. Ya, satuannya BQ. BQ itu Becquerel. Ini nama orang yang bekerja untuk fisika inti. Henry Becquerel, ya. Maka diabadikan namanya menjadi satuan aktivitas peluruhan. 1 BQ itu sama dengan 1 peluruhan per detik. 1 peluruhan per detik. Ada lagi satuan yang lebih kecil. Ini mengabadikan seorang fisikawan fisika inti Prancis, Marie Curie. Di 1 Curie itu 3,7 kali 10 pangkat min 10 peluruhan per sekon atau 3,7 kali 10 pangkat 10 Becky. Ini satuan aktivitas peluruhan yang sering dipakai. Nanti rumus-rumus ini lebih jelasnya nanti di contoh soal ya. Nah, sekarang waktu paruh. Waktu yang dibutuhkan sebuah inti radioaktif, uranium misalkan, radium misalkan ya, untuk meluruh jadi setengahnya. Itu disebut dengan waktu paruh. Nah, persamaan waktu paruh yang ada hubungannya dengan konstanta atau ketetapan laju peluruhan itu ini. T setengah sama dengan 0,693 per lambda. Ya, di angka ini didapat dari percobaan. Di waktu paruh itu ada yang menyebutkannya, yang menuliskannya T besar, ada yang pakai setengah. Ya, di buku-buku memang berbeda gitu. Nah, maka untuk jumlah tertentu atau banyaknya partikel, nah ini nih, NT sama dengan N0 setengah pangkat ya T per T pangkat setengah. Di waktu peluruhannya T setengahnya waktu paruh. Nah, yang ini nih, T per T setengah. Mohon maaf ini agak kebalik dikit ya. T per T pangkat setengah. Maka untuk massa pun sama dengan ini analog. M sama dengan M0 setengah pangkat T kecil per T setengah. Yang penting T-nya waktu peluruhan, T setengahnya adalah waktu paruh. Jangan sampai tertukar ya. N-nya jumlah partikel, M massa unsur atau massa zat radioaktif. Baik, kita lihat nih. Untuk soal yang pertama. Suatu unsur radioaktif mempunyai waktu paruh 4 jam. Ya, berarti itu T setengahnya ya. Jika semula tersimpan 16 gram unsur radioaktif, maka berapa massa zat yang tersisa setelah meluruh 1 hari? Itu yang 16 gram ini adalah jumlah partikel awal ya, N0. Nah, berapa massa zat yang tersisa setelah meluruh 1 hari? Nah, berarti T-nya 1 hari nih, waktu peluruhannya 1 hari. Ya. Kemudian waktu paruhnya 4.
T setengahnya 4. Ini 4 nih. Ini 4 ya. Waktu paruhnya 4. Maka ditanyakan berapa jumlah partikel setelah meluruh. NT. Masukkan. NT N0 setengah T per T setengah. N0-nya ganti 16 setengah pangkat T-nya masukkan 24 per 4. 24 bagi 4, 6. Setengah pangkat 6, tentu saja 1/64 kali 16, 0,25 gram. Di partikel setelah meluruh menjadi 0,25 gram. Ini yang kedua nih. Suatu unsur radioaktif memiliki waktu paruh 10 tahun. Berarti T setengahnya 10 tahun. Bila pada awal pengamatan diketahui masanya 400, berarti M0 masa awal ya. Berapa masa unsur tersebut setelah 40 tahun? Nah, berarti MT, M yang ditanyakan ya. Kalau masa masa peluruhannya T-nya 40 tahun. Nah, maka masukkan ke rumus ini. M0 setengah pangkat T per T setengah. M0-nya masukkan 400, T-nya 40, waktu paruhnya 10. 40 per 10, 4. Setengah pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Jadi 16, 400 dibagi 16, 25 gram. Atau dengan cara manual. Kalau meluruh dalam 10 tahun, ya, itu waktu paruhnya 10 tahun dalam 40 tahun, nah, berarti ada 4 kali dia meluruhnya ya. Dari 400 setengahnya jadi 200. 200 setengahnya jadi 100. 100 setengahnya jadi 50. 50 setengahnya jadi 25. Boleh dengan cara manual juga. Jadi 4 kali dari 400. Berkurang setengah-setengah. 400 jadi 200, 100, 50, 25. Boleh dengan rumus ini, boleh dengan manual seperti ini. Nah, sekarang yang nomor 3 ya. Dari penimbangan thorium 234 ternyata masanya 1,28 mg. Nah, jika 48 hari kemudian penimbangannya menghasilkan thorium 0,32 mg, tentukan waktu paruh. Berarti kan ini N0 ya. Ini N akhir, NT 1,28, 0,32 berarti 48 hari T-nya ya, waktu peluruhannya ditanyakan, waktu paruhnya T pangkat setengah. NT sama dengan N0 kali setengah pangkat atau N0-nya bisa dipindahkan ke sini ya. Rumus NT sama dengan N0 setengah pangkat sekian itu bisa dipindahkan N0-nya ke sini. Secara matematik sama ya. Nah, masukkan 0,32 per 1,28. Ininya pangkat T-nya masukkan 48. Nah, ini kalau diperkecil jadi 1/4 ya. Maka jadikan ini ordenya setengah sama. 1/4 jadi setengah berarti setengah pangkat 2. Nah, kalau ini setengah sama kan secara matematik coret setengahnya. Nah, jadi tinggal 2 sama dengan 48 per T setengah atau dibalik. 48 per T setengah sama dengan 2. Maka T setengah atau waktu paruh 48 bagi 2 sama dengan 24 hari. Gitu ya. Jelas ya. Kemudian yang nomor 4. Inti radium 226 memiliki waktu paruh 1,6 kali 10 per 3 tahun. Jumlah intinya 3 kali 10 per 16. Berapakah aktivitas inti pada saat itu? Nah, maka yang diketahui tentu saja adalah, nah ini waktu paruhnya T setengah ya. Kemudian ini jumlah intinya N 3 kali 10 per 16. Nah, kemudian ini kan rumus aktivitas tuh A sama dengan lambda kali N. Lambdanya belum ada. Cari dulu dengan rumus yang ini. Lambda 0,693 dibagi waktu paruh. T setengah. Ya. Nah, T-nya 1,6 kali 10 pangkat 3 kali 3,16 kali 10 pangkat 7. Jadi hasilnya
5,1 kali 10 pangkat 10. Pakai kalkulator saja nanti ya. Ini hasilnya seperti ini, 1,4 kali 10 pangkat min 19. Maka masukkan A-nya lambda kali N. 1,4 kali 3 kali 10 pangkat 16. 4,2 kali 10 pangkat 5 peluruhan per detik. Atau sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 5 BQ. Ini mohon maaf, ini agak salah dikit. Itu mungkin anak-anakku sekalian. Yang terakhir, ini bahasan daya tembus ya. Daya tembus mah lihat aja gambar ini. Lebih jelas ya, alfa hanya ini kertas nih. Ini aluminium ya. Ini logam timbal. Ini air gitu. Sepintas saja berarti yang daya tembusnya besar adalah ini ya. Kalau ini alfa, beta, ini gamma. Ini gamma yang paling daya tembusnya. Kalau beta hanya sampai sini ya. Kalau lambda, kalau alfa hanya sampai kertas. Ini yang lain contoh nih ya, neutron. Daya tembusnya lebih besar sampai di sini. Itu tentang daya tembus ya, kalian bisa baca lebih lanjut di referensi yang lain. Untuk hari ini cukup dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas silahkan bertanya di sini ya. Boleh ke email, boleh ke WA. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.